Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita diberikan oleh Allah kesehatan. Alhamdulillah hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan. Dan alhamdulillah hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Hal yang harus kita jawab di pribadi kita masing-masing dan pertanyakan ini ke anak cucu kita, suami kepada istri, istri kepada suami. Untuk apa kesehatan diberikan oleh Allah? Untuk apa kesempatan diberikan oleh Allah? Dan untuk apa kekuatan diberikan oleh Allah? Ternyata tiga ini tujuan hanya satu, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan alhamdulillah ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini, bulan ini kita memasuki dan berada di suatu bulan yang sangat luar biasa. Bukan hanya kita orang yang beriman menanti bulan Ramadan ini, tetapi semua yang ada di permukaan bumi ini menanti keistimewaan bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, karena goal dari Ramadan la'allakum tattaqun. Salawat berikan salam kepada qudwatul hasanah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah memang rindu itu diawali dengan perjumpaan, maka tidak ada satupun orang yang hidup hari ini rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun kita yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kenapa rindu itu berada di hati ini, rindu itu berada di pikiran ini, dan rindu itu berada di anggota tubuh kita ini, sehingga di waktu kita mendengar sirah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu heroiknya menegakkan kalimat la ilaha illallah, sehingga tidak kita sadari dan tidak ada instruksi dari pikiran kita dan tidak ada instruksi dari mata ini, akan tetapi air mata ini bercucuran mendengar, membaca, melihat kisah-kisah perjuangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah artinya keimanan kita. Inilah artinya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan cintanya, rindunya kita berjumpa dengan Rasul, Rasul juga rindu berjumpa dengan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa man atani wa huwa yadkhulul jannah wa man asani wa huwa aba. Barang siapa yang taat kepadaku, barang siapa yang mengikuti apa yang telah ku ucapkan, mengerjakan apa yang telah ku kerjakan, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang ingkar terhadap apa-apa yang telah kulakukan dan tidak melakukan apa-apa yang telah kulakukan, dialah tanda-tanda orang yang tidak mau masuk surga. Dan alhamdulillah hari ini kita puasa, dan puasa kita inilah membuktikannya kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ibadah puasa ini maka pintu surga nanti kita raih nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ayah bunda yang berada di rumah yang menyaksikan hari ini, kita lagi melaksanakan kajian yang disaksikan oleh ayah bunda semuanya. Izinkan saya Jumakri, Kepala Asrama Pembinaan Putra, ingin berbagi ilmu pada sore yang berbahagia ini dengan tema bermain. Kenapa kita angkat tema bermain, ayah bunda, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena bermain ini diminati oleh semua orang. Dengan bermain ini kadang kita lupa waktu. Dengan bermain ini kadang kita lupa makan. Dengan bermain ini kita tidak sadar apa yang telah kita lakukan itu sangatlah jauh. Apa yang kita lakukan itu sangatlah luar biasa. Karena itu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada 4 surat yang mengatakan tentang bermain. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lah. Kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan sandagura.
Ada 4 surat yang menekankan tentang bermain ini. Yang pertama terdapat dalam surat Al-An'am ayat 32. Yang kedua terdapat dalam surat Muhammad ayat ke-36. Yang ketiga terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 20. Dan yang keempat terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Apa sebenarnya bermain yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana bermain yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata dalam Islam ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam permainan. Yang pertama yang harus kita pahami, dalam permainan itu pasti ada akhirnya. Contoh main bola. Nih para laki-laki yang suka main bola itu 1 kali 45. Istirahat, setelah itu main lagi, berarti 90 menit. Setelah 90 menit, maka berakhirlah permainan itu. Kita lari kepada hari ini. Yang kemarin 14 Februari kita melaksanakan pemilihan presiden, termasuk ada akhirnya. Sekali 5 tahun ganti. Begitu juga kita, ada akhirnya. Ada waktunya kita SMP, ada waktunya kita SMA, ada waktunya kita kuliah. Ada akhirnya semuanya. Begitu juga status kita hari ini. Kemarin kita kanak-kanak, sekarang kita udah menjadi orang dewasa. Dulu kita dipanggil adik, sekarang kita udah dipanggil abang. Ada yang udah dipanggil bapak, ada yang udah dipanggil kakek. Inilah artinya dalam permainan itu ada akhirnya. Jadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam akhir ini, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah mengingatkan kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Artinya apa? Dalam akhir permainan kita itu, kita dalam posisi apa? Apakah permainan kita itu husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kalau kita ingin dalam permainan kita itu menjadi husnul khotimah, akhir permainan yang bagus, akhir permainan yang jujur, akhir permainan yang sportif, maka lakukanlah hal yang terbaik yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhir dalam permainan, pastikan apapun yang kita mainkan, perannya pastikan dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, dalam permainan itu pasti ada menang dan kalah. Tidak ada permainan itu, tidak ada yang tidak menjadi sang jawara. Pasti ada sang jawara, yaitu menang dan kalah. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam permainan ini kalau ada menang dan kalah? Dalam surah Al-Baqarah ayat 153 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'as-sabirin." Kalau kita yang kita inginkan dalam permainan di permukaan bumi ini, kalau kita tidak dapatkan, kalau kita kalah, maka yang harus kita lakukan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Bersabarlah. Dan kalau kita menang, apa yang harus kita lakukan? Dalam surah Ibrahim dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ke-7. Apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa yang harus kita lakukan? Kalau menang kita, maka kita bersyukur. Jadi apapun kejadian di permukaan bumi ini, apapun permainan di permukaan bumi ini, menang kita, maka kita bersyukur. Kalah kita, maka kita bersabar. Maka apapun yang kita dapat, apapun yang kita peroleh, maka keduanya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam permainan itu ada yang mengatur. Tidak ada permainan itu yang bebas. Seperti main bola ada aturannya. Bela diri ada aturannya. Semuanya ada aturannya. Di sekolah juga ada aturannya. Apalagi kita hidup di permukaan bumi ini, pasti ada aturannya. Siapa yang mengatur? Yaitu Khalik. Yang diatur siapa? Makhluk. Siapa makhluk? Kita yang hidup hari ini. Lalu apa yang harus kita ingat? Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Bahwasanya Allah lah yang mengatur, menghidupkan dan mematikan. Intinya apa dalam permainan? Ikuti aturan. Kalau kita mengikuti aturan, maka kita akan menjadi baik. Kalau kita mengikut aturan, maka kita akan sampai kepada tujuannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi jelas dalam kajian kita sore yang berbahagia ini, dalam permainan ingat 3 hal. Yang pertama, ada akhirnya, pastikan akhir dalam keadaan husnul khotimah. Dalam permainan ada kalah dan menang, pastikan di waktu kita menang, kita bersyukur. Di waktu kita kalah, kita bersabar. Yang ketiga, dalam permainan ada yang mengatur, maka ikutilah aturannya. Kalau kita selaku hamba yang menghambakan diri kepada Allah, Allah lah yang mengatur, maka ikutilah aturannya. Insya Allah kita akan sampai kepada tujuan kita, yaitu surga. La'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.